hubungan makna antar kalimat dan antar paragraf. Sebelumnya, kalau yang 2 pekan lalu berarti sama Kak Asvet ya. Ada yang mau coba review dulu, mungkin sedikit aja gitu. Dari pekan pertama, pekan kedua, terserah boleh. Atau mungkin mau sharing ada kesulitan kah di mata pelajaran bahasa Indo ini? Misal, bosen gitu bahasa Indonesia, kebanyakan teksnya gitu. Jujur, gimana ada yang mau sharing nggak Ya, teman-teman? lebih ke reward ngelihat teks panjangnya sih. Muak ya melihat teks panjangnya ya, muak ya. Ya, itu proses dari belajar insya Allah. Cuma mungkin kalau misalnya aku juga pun walaupun aku sekarang ngajar bahasa Indonesia ya teman-teman, aku dulu juga kayak males gitu baca panjang-panjang gitu kan. Tapi ketika kalian udah biasa ketemu teks panjang, tahu apa yang perlu diidentifikasi, insya Allah lebih gampang ke depannya gitu. Apalagi kan nggak semua orang passion gitu ya buat belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa in general gitu. Cuma untuk istilahnya kewajiban dalam apa belajar kita selama di sekolah itu kita perlu cerdas dalam mengidentifikasi biar nanti kita nggak gampang lelah, gampang bosan atau gampang muak dengan banyaknya teks-teks panjang bahasa, terutama bahasa Indonesia. Oke deh, kalau misalnya nggak ada yang mau lanjut sharing, kita lanjut ke materi kali ya, teman-teman. Boleh reactionnya jempol gitu jempol. Oke, mana aku share screen ya. Berikut, apakah sudah terlihat? Sudah. 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 Oke, aman kalau gitu ya. Bismillah. Hubungan makna antar kalimat dan antar paragraf. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah dengar di materi ini juga, entah itu di SMP atau SMA juga. Kalau misalnya antar kalimat nih, teman-teman pernah ingat gitu, atau pernah belajar juga gitu. Semisal kayak dari kalimat pertama ke kalimat kedua, itu ada konjungsi antar kalimat. Nah, ini kita bisa identifikasi hubungan maknanya. Atau ketika mengidentifikasi antar paragraf pun, teman-teman bisa tahu paragraf pertama tuh biasanya ngomong tentang apa dan paragraf kedua tuh tentang apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi-materi tersebut gitu, teman-teman. Sebenarnya buat identifikasinya cukup mudah ya. Kalau kita udah biasa baca juga dan kayak tahu tone antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Cuma yang jadi masalah ketika kita nggak terlalu fokus dalam membacanya gitu. Nah, aku ada tips sedikit kalau buat bahasa Indonesia. eh, Memang harus sering latihan membaca teks-teks panjang. Kenapa? Ketika nanti kalian beneran dihadapkan dengan teks panjang dalam konteks ujian gitu, teman-teman tuh bisa lebih mudah memahami karena biasa skimming gitu, membaca dengan cepat gitu. Inti paragraf pertama apa sih? Inti paragraf kedua apa sih? Kalimat pertama nyeritain tentang apa sih? Kalimat kedua nyeritain tentang apa? Jadi teman-teman nggak mual duluan gitu. Apa buat identifikasi masing-masing paragraf atau kalimat kayak gitu ya. Nah, hubungan makna tuh apa sih? Itu kan hubungan makna ini simpelnya keterkaitan makna antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dan pun juga di antar paragraf ya. Kesesuaian, bukan kesesuaian. Hubungan makna antar satu gagasan ke gagasan lainnya dalam paragraf gitu, dalam teks kayak gitu. Biasanya eh, ini ada KAI. Biasanya kalau apa kalau teks itu ada gagasannya gitu kan. Di paragraf pertama kita ngelihat stating tentang misal cerita tentang korupsi gitu. Di paragraf kedua itu ngomongin tentang contoh korupsinya tuh kayak gimana. Pun juga di kalimat ada juga nanti fungsi-fungsinya kalian bisa uh, apa namanya belajar setelah ini. Gitu.
Kalau dari sampai pengertian-pengertiannya ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum ada Kak. Aman ya? Yang ciwi-ciwi aman? Yasin tadi aku lihat on mic. Aman Yasin? Aman Kak sejauh ini. Oke, aman ya. Udah cukup familiar ya dengan konsep ini. Oke, kita lanjut nih. Biasanya memang satu paragraf, satu kalimat gitu. Tersusun dari kalimat utama dan kalimat tambahannya ini. Entah itu hubungannya nanti A, B, C, atau D. Kita ngelihat bentuk-bentuknya di selanjutnya nih. Ada hubungan, perlawanan, atau pertentangan. Contohnya kayak gimana, guys? Yang menentang kalimat sebelumnya. Contoh gampangnya. Ada yang mau ini atau masih nunggu aku yang ngasih contoh? Gak apa-apa juga sih. Coba mungkin contohnya, eh, saya sudah makan, tetapi saya masih lapar, atau namun saya masih lapar di kalimat selanjutnya. Itu kan bentuknya emang perlawanan atau pertentangan gitu dari satu kalimat ke kalimat setelahnya. Terus sebab akibat ini cukup mudah di apa namanya diidentifikasi gitu ya. Yang sebab akibat kalimat pertama ngomongin akibatnya bisa jadi yang kalimat kedua kedua ngomongin sebabnya. Terus ada perbandingan. Biasanya dipakai pakai sementara itu kata konjungsinya. Atau mungkin kronologis yang pakai sebelum, setelah, pada, dan lain sebagainya. Terus penegasan juga itu biasanya diperkuat lagi dari satu kalimat awal ke kalimat setelahnya. Ini ada contoh konjungsi antar kalimatnya, teman-teman. Udah familiar ya berarti ya buat contoh konjungsi antar kalimat ini. Kayak misal kurs rupiah melemah, disampaikan oleh siapa-siapa, dan bahkan sampai pekan ini harganya semakin jatuh gitu, kursnya semakin jatuh. Nah, itu penekanan. Bisa pakai bahkan, malahan, tapi malahan tuh biasanya nggak terlalu umum kita lihat di teks-teks akademik gitu ya. Mungkin di artikel berita kita ngeliat, atau di buku-buku cerita kita ngeliat gitu. Kalau perbandingan memang biasanya umumnya sementara itu. Kalau misalnya untuk gagasannya itu bisa kita telaah lebih lanjut. Tapi insya Allah yang aku cek sih ya, materi kalian untuk ujian tuh nggak maksudnya sedetail dan sedalam itu untuk uh, apa identifikasinya kayak gitu. Terus selanjutnya ada hubungan makna antar paragraf. Nah, ini kita biasanya required to be more spesifik dalam identifikasinya gitu. Dalam apa mengerti makna dari teks-teks atau dari paragraf dalam teks gitu, teman-teman. Ada penjelasan juga. Penjelasan tadi nggak ada ya di antar kalimat. Yang ada tuh perlawanan, sebab akibat, perbandingan, kronologis, dan penegasan. Sedangkan penjelasan itu biasanya memang bentuknya dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Karena kadang kalau kita melihat sesimpel kalimat, itu biasanya satu kalimat pun udah jelas. Sedangkan kalau kita ngelihat gagasan, biasanya perlu dipertegas lagi atau perlu dijelaskan lagi di paragraf selanjutnya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau aman kasih jempol. Aman ya. Kita lanjut ya. Oke, ini contoh-contohnya. Ada yang mau baca atau baca mandiri? Saya mau baca Kak. Oke, silakan Adi. Penjelasan. Contoh kalimatnya, radio Angkatan Darat Israel mengungkapkan bahwa drone tersebut terbang rendah di atas tanah, sehingga menyulitkan Iron Dome untuk mencegahnya. Dia menjelaskan hal tersebut termasuk sebagian alasan kegagalan pertahanan. Dalam konteks ini, Al-Duwairi menekankan bahwa sifat geografis wilayah
Wilayah Eilat, sorry, di sekarang di Israel ya. Kalau secara global politik itu, wilayah Eilat, boleh lanjut Tip. Oke, dalam konteks ini, Aldwairi menekankan bahwa sifat geografis wilayah Elliot sebagai kota pantai sangat berbeda dengan Palestina Utara, di mana pesawat tak berawak itu diluncurkan dari Lebanon melalui jarak yang dekat dari wilayah bekas timur yang memiliki geografi bergelombang dan bergunung-gunung. Kita bisa lihat ya teman-teman, di paragraf pertama dia ngomongin yang umum banget nih, tentang bagaimana drone itu menyerang atau drone itu nggak bisa dicegat sama Iron Dome-nya Israel. Nah, di yang kedua, dia tuh menjelaskan tentang tentang kenapa Iron Dome tuh nggak bisa mencegat uh, drone tersebut gitu. Ini kalau nggak salah tentang drone uh, Yaman ya, kalau nggak salah, tentang drone Yaman yang gagal dicegat oleh Israel gitu. Dan itu meledak kena beberapa apa penduduk Israel. Kayak gitu teman-teman. Ada yang bingung dari bagian contoh ini? Makasih ya Adit BTW. Aman kan? Aman ya. Paham, Untuk Kak. Oke, siap. Boleh kalau gitu yang kedua di bagian perlawanan atau pertentangan. Ya Kak, Ada yang Oke, siap. Silahkan. Raffi ya tadi. ya. Rafi. Secara teori, sistem pertahanan ini diperkirakan akan mencapai keberhasilan yang lebih besar terhadap drone karena pergerakannya yang relatif lambat. Namun, kemajuan teknologi telah mengubah persamaan tersebut. Katanya, dengan mencatat bahwa drone mengandalkan dua sistem canggih, yaitu autopilot, komputer yang mengendalikan pesawat, dan pilot darat, pilot atau pengendali, yang memungkinkan mereka melakukan manuver-manuver tajam sehingga membuat mereka sulit dicegat, bahkan dengan sistem canggih sekalipun. Oke, Mas Raffi. Di bagian ini kita biasanya lebih mudah ya untuk mengidentifikasi karena biasanya perlawanan atau pertentangan ini biasanya diikuti sama konjungsi namun, entah itu antar kalimat atau antar paragraf. Cuma mungkin yang agak PR nanti ketika teman-teman ketemu dua gagasan paragraf yang apa namanya bertolak belakang tapi nggak pakai konjungsi. Dan ini tuh biasanya memang cukup langka gitu ya teman-teman. Jadi memang yang umumnya perlawanan atau pertentangan ini dipakainya namun atau tetapi atau sedangkan kayak gitu. Nah, di konteks ini di paragraf pertama kita ngelihat bahwa dia ngejelasin sistem pertahanan tuh Iron Dome-nya maksudnya punya Israel itu eh, baik gitu. Salah satu pertahanan paling baik dan akan apa namanya diperkirakan bisa menghalau lah drone-drone yang relatif lebih lambat. Tapi karena ada kemajuan teknologi, kemungkinan keberhasilan dari Iron Dome ini berkurang gitu. Dan ini menunjukkan pertentangan gitu kan dari satu gagasan ke gagasan setelahnya. Karena di drone yang dimaksud ini teknologinya udah baik nih. Ada dua sistem canggih antara autopilot atau pilot manual, terus bisa manuver-manuver tajam, dan juga ya itu dua itu kayak gitu. Dan lebih modern mungkin ya bagian spare partnya lah intinya gitu teman-teman. Kita lanjut ya ke contoh selanjutnya. Makasih Raffi tadi. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau baca di sebab akibat? Tunjuk Kak, Siapa? tunjuk aja Kak.
Tunjuk aja. Oke, yang ciwi-ciwi boleh. Ciwi-ciwi. Antara Mas Suha, Renia, atau apa. Seneng banget Adip kayaknya. Ada dendam apa sih, guys? Iya Kak, Boleh dibaca yang bagian sebab akibat antara paragraf 1 dan paragraf 2 contohnya. oke. Jadi contoh paragraf sebab akibat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Marlin Foreman dari Morehouse School of Medicine Atlanta, Amerika Serikat, perokok yang mengonsumsi rokok mentol sangat rentan mengalami kerusakan paru-paru yang lebih parah daripada mengonsumsi rokok biasa. Maka itu, mengurangi atau bahkan menghilangkan rokok harus dilakukan. Apakah itu rokok biasa atau rokok mentol? Sebab apapun jenis rokoknya, semuanya masih berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Oke, thank you. Yang baca tadi siapa? Ya, Rania kah? iya Kak Rania. Oke, makasih Rania. Sama-sama Kak. Sip. Kalau kita ngelihat contoh yang sebab akibat ini, teman-teman, kita juga biasanya cukup mudah gitu ngelihat polanya dari gagasan-gagasannya. Karena walaupun cerita panjang gitu ya, kita biasa ngelihat pola antara yang mana sebab, yang mana akibat. Nah, kalau dari contoh ini, teman-teman ada yang mau coba identifikasi nggak mana bagian sebabnya, mana bagian akibatnya? Karena kita tahu kalau advance text itu biasanya nggak melulu sebab dulu baru akibat. Kadang bisa akibat dulu, kadang setelahnya sebab kayak gitu. Ada yang mau coba apa? Identifikasi? Gimana ya, Sin? Kayaknya on mic off mic nih. Mau coba? Boleh, Kak. Oke, silakan. Nah, tadi pertanyaannya mana yang sebab, mana yang akibat kan, Kak? Betul. Kalau dari jawaban Yasin, mungkin tulisan yang berwarna merah itu akibatnya, terus tulisan yang berwarna biru atau yang di bawahnya itu sebab. Kenapa? Karena yang kalimat warna merah itu ngebahas tentang eh, kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika mengonsumsi rokok gitu. Nah, itu kan akibat tuh hasil dari sebab. Dan kalau sebab itu proses kerusakan itu terjadi. Dan di kalimat di bawah itu ada penjelasan tentang hmm, jenis rokoknya, terus berdampak negatif. Apapun jenis rokoknya itu bakalan berdampak negatif. Jadi itu kayak eh, prosesnya dan bisa dibilang itu sebabnya. Bener nggak Kak, Oke. jawabnya Sin? Teman-teman gimana nih? Benar apa enggak jawabannya, Sin? Yang setuju Betul. kasih reaction jempol, yang enggak kasih reaction love. Jempol, Adit jempol nih. Raffi Ahmad jempol nih. Gimana yang lain? Daiman jempol. Oke, betul ya yang dibilang Yasin. Alhamdulillah sudah tepat Yasin. Apresiasi. Terima kasih juga udah berani jawab. Benar, yang bagian merah ini itu adalah penggalan yang nunjukin akibatnya. Sedangkan yang hijau itu sebabnya. Dan tadi analisisnya Yasin sudah baik. Jadi itu ya teman-teman. Di yang pertama kita ngelihat dampak secara keseluruhan, sedangkan yang di bagian hijaunya kita ngelihat itu masih ngejelasin. Pun sebenarnya di bagian hijau ini ada dua lagi, dipecah lagi nih. Di kalimat pertama dia bilang maka, di bagian kedua dia bilang sebab. Tapi secara keseluruhan itu memang konteksnya, gagasannya adalah sebab dari akibat di paragraf pertama. Kayak gitu ya, teman. Oke, lanjut ke perbandingan. Siapa yang mau baca? Yang belum ada Taji. Mana Daman? Tadi kayaknya ada Daman. Boleh aja perbandingan kayak gitu.
Menurut kantor Perdana Menteri, Netanyahu mengatakan kepada Lankri bahwa dia telah berbicara dengan Komando Senior IDF tentang peningkatan pertahanan udara Eilat. Menteri Pertahanan Israel Katz sementara itu mengancam Houthi setelah serangan itu dengan mengatakan pada X, teroris Houthi menolak untuk belajar dari Iran, Lebanon, dan Gaza, dan akan belajar dengan cara yang sulit. Siapapun yang merugikan Israel akan dirugikan 7 kali lipat. Oke, makasih Aji. Ada yang mau coba ini lagi? Analisis lagi, maksudnya perbandingan tuh di mana? Dan kita bisa nemu ini adalah dua paragraf perbandingan, hubungan maknanya tuh gimana? Sorry, kaget, kepencet. Biar nambah konteks gitu ya, biar teman-teman nggak bingung. Ini masih cerita tentang drone yang tadi, karena kalau teman-teman lihat, ini kita punya beberapa nama yang jadi kata kunci gitu. Ada Netanyahu, ada IDF, ada ini pertahanan udara Eilat juga, ada Menteri Pertahanan Israel juga, dan Houthi. Houthi ini pihak yang menyerang, which means Yaman, ya kan teman-teman? Sorry, Iran gitu. Eh, Kemarin kenapa bisa barengan? Karena mereka satu satu hubungan lah, mudahnya gitu. Dia bilang, Houthi bener, Yaman. Teroris Houthi menolak untuk belajar dari Iran yang kemarin sempat dibombardir balik kan sama IDF. Nah, buat perbandingannya gimana? Semisal teman-teman masih mau coba menjawab, boleh. Tapi kalau misalnya bingung, kabarin. Coba Kak. Ya, oke, siap Adip. Silakan. Jadi di paragraf yang di atas itu pokoknya dua-duanya itu menjelaskan tanggapan dari dua tokoh yang berbeda terhadap situasi serangan. Kalau yang di atas itu Perdana Menteri Netanyahu lebih fokus pada persiapan pertahanan, sedangkan di bawah itu siapa namanya Menteri Pertahanan Israel Katz itu lebih fokus pada ancaman balasan. Mungkin itu sih Kak dari Mantap. Keren Adip. Insya Allah udah benar juga. Karena misalnya perbandingan kita ngebandingin antara satu apa satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dan kita juga bisa melihat di bagian ini tuh ada kata sementara itu, konjungsi sementara itu, walaupun mungkin nggak di depan kalimat ya, di depan paragraf ya, sorry. Karena yang pertama kita ngomongin tentang pendapatnya Netanyahu sebagai Perdana Menteri siapa? Israel. Dan di kedua kita ngomongin tentang pernyataan Israel, Menteri Pertahanan Israel yaitu Katz. Aku nggak tahu nama panjangnya siapa, tapi ya dalam konteks ini, dalam konteks teks yang kemarin aku coba cantumkan di sini, betul konteksnya, gagasannya yang coba disampaikan kayak gitu. Keren Adip, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke dua contoh yang terakhir ya. Ada kronologis, ada penegasan juga. Masih masih ini kan, masih belum ngantuk kan? Masih pagi kan? Di sana mah. Udah bosan, udah muak? Enggak. Enggak, Kak. Enggak, oke. Ada dua lagi nih, ada kronologis dan penegasan. Tadi Aji udah, Raffi udah, Yasin udah, Rania udah, Adip udah. Yang tadi Daman keluar ya, berarti tinggal Mas Luha sama Wafa. Ini bener kan bertiga kalian? Atau Rania doang? Atau gimana? Gimana ciwi-ciwi? Iya Kak, Bertiga, bertiga sama Mas Luha sama Wafa, apa kamu doang Rania? ini nih ada Wafa katanya saya baca. Oke, sok Wafa Iya Kak. yang kronologisnya, Oke. contohnya.
Contohnya Kak. Iya, iya, Benar-benar. oh semua. Semuanya, oh ya. Kronologis, sekilas melihat peta, terlihat awal masalahnya. Tepi barat dan tepi barat dan jalur Gaza telah terpisah secara geografis oleh Israel selama 3/4 abad atau tepatnya sejak kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Selanjutnya, memasuki 1967 dengan serangan yang dilancarkan Israel, perluasan permukiman telah menggerogoti tepi barat hingga memecahnya menjadi entitas politik dan ekonomi. Oke, thank you, Kak. Kalau di Ya, Kak. bagian kalau di bagian kronologis ini kita lebih mudah ya mengetahuinya, karena dia biasanya juga ngasih konteks dalam artian waktu gitu, entah itu pekan ini, pekan selanjutnya, biasanya kayak gitu. Amat sangat terikat dengan waktu biasanya kronologis itu. Atau mungkin step per step antara satu step, let's say pertama masukkan telur, selanjutnya digoreng gitu kan. Itu biasanya kronologis tuh kayak gitu, terikat dengan waktu. Dan kalau untuk apa namanya, untuk konjungsinya itu biasanya juga udah kelihatan, entah itu sebelum, entah itu selanjutnya, atau saat, pada, kayak gitu ya kan. Jadi insya Allah nggak terlalu sulit juga gitu. Oke, tadi makasih Wafa. Ada Mas Luha nggak? Kita sekalian nih yang terakhir Iya, ada Kak. dibaca. Oke, silakan Penegasan. Mas Luha. Baik Kak, penegasan. Angkatan Udara melakukan operasi menggunakan 2 drone yang berhasil menyerang 2 lokasi musuh, kata Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman di Lasnir Al-Mayadin. Dia membenarkan bahwa sistem intersepsi Israel gagal menghentikan mereka. Sari menambahkan bahwa ini adalah operasi kedua dalam 24 jam terakhir. Pada Selasa, Angkatan Udara melakukan misi lain dengan beberapa drone menyerang sasaran musuh di al-Rashah dan Be'er al-Shabe di wilayah selatan Palestina. Bawahnya nggak kelihatan, Oke. Kak. Iya, itu yang bawahnya yang diduduki. Thank you Mas Luha. Udah dibacain. Kak. Nah, kalau penegasan udah kelihatan juga kah? Atau belum kah ininya? eh, apa pola dari gagasan-gagasannya? Kelihatan. Gimana tuh? Tadi siapa yang jawab? Adip kah? Yasin kah? Aji kah? Adip. Oke, gimana Dip? Kalau yang penegasan ini? Kita ngelihat kalau penegasan tuh biasanya penambahan informasi bisa juga. Jadi kadang kalau kita kurang teliti, teman-teman, antara penjelasan dan penegasan tuh kadang ketukar-tukar gitu. Kalau penegasan sendiri, biasanya kita bisa lihat dari gagasan satu itu lanjut pasti diperkuat sama gagasan kedua. Coba kita lihat di sini, Angkatan Udara melakukan operasi menggunakan 2 drone yang berhasil 2 lokasi musuh, yang berhasil menyerang 2 lokasi musuh gitu kan. Nah, di yang kedua dia bilang ini adalah operasi kedua dalam 24 jam terakhir. Karena pada sebelumnya itu sempat juga gitu loh mereka ngirim beberapa drone yang menyerang di Rosh dan Bir Saba di wilayah selatan Palestina. Kayak gitu. Jadi kelihatan ya antara satu paragraf ke yang lainnya kita menambahkan informasi sekaligus menguatkan gagasan yang di state di paragraf pertama. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Udah jauh nih, udah mau selesai materi nih. Kalau misal, oke Adit, thank you. Kalau misal mau contoh-contoh lainnya, boleh nih dikerjain latihan satu, latihan duanya. Kalau latihan satu itu kita latihan tentang hubungan makna antar kalimat. Udah sempat dilihat? Ada yang belum sempat nggak apa-apa. Habis ini juga aman. Banyak banget ads-nya ya, jujur. Banget cek lagi.
Mau ngerjain bareng kah atau mau ngerjain mandiri pun juga nggak apa-apa. Mandiri Kak. Mandiri ya. Iya, pengen langsung live Zoom nih, dilihat-lihat. Jujur. Ini yang latihan pertama itu latihan tentang apa? Tentang hubungan antar kalimat. Sedangkan yang kedua kita lihat antar paragraf. Kalau yang kedua sih emang udah di state ya di sini. Dia bilangnya antar paragraf loh. Tapi masih ada yang kalimatnya juga ngelihatnya gitu. Di apa di web juga cukup banyak teman-teman untuk latihan soal hubungan antar paragraf atau antar kalimat pun teman-teman bisa nyari atau iseng baca kayak eh, aku biasanya baca di The Conversation, artikel berita gitu Indonesia. Soalnya cukup panjang juga mereka ininya untuk mana sih? Oh ini dia. Untuk teks-teksnya, tapi nggak terlalu panjang gitu. Jadi sedang-sedang aja. Mungkin panjangnya sekitar 2 maksimal 3 kalimat dalam satu paragraf. Nih, tadi yang rokok ilegal kayaknya masuk ke dalam situ. Terus nanti di soal-soal yang bakal dikirim juga rata-rata dari sini. Jadi kalau mau sekalian latihan, nggak apa-apa latihan baca-baca juga gitu teman-teman. Nah, coba lihat bagaimana agar transisi energi tidak mengorbankan kelompok rentan. Nih, coba lihat di paragraf ketiga, di sejumlah negara berkembang, terutama yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, penghematan energi bisa memperlambat pertumbuhan dan berdampak secara sosial jika dilakukan secara langsung dan menyeluruh tanpa masa adaptasi. Tapi kabar baiknya, riset kami juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi ini akan berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Nah, hubungan dari paragraf awal dan paragraf selanjutnya ini kira-kira apa teman-teman? Ada yang mau coba ini nggak? Coba identifikasi nggak? Perlawanan. Perlawanan karena Karena eh, di yang sebelumnya tuh ngebahas apa negatifnya, terus di selanjutnya tuh tapi kabar baiknya gitu. oke benar. Mudah ya teman-teman, karena kita juga ngelihat tapinya di sini. Dan antara kesesuaian dari satu paragraf ke paragraf yang lain itu juga udah kebaca gitu stance-nya. Itu pertentangan yang di awal kita bisa bilang, terutama mungkin ya di negara berkembang penghematan energi memperlambat pertumbuhan. Tapi kabar baiknya juga bahwa dampak ekonomi ini akan berkurang seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Nah, dengan kata lain ini, itu biasanya bisa kehitung sebagai penegas dari 2 paragraf sebelumnya ini. Karena dia bilang dia selain concluding, kalau kita ngomongin penjelasan bisa jadi ini penjelasan, tapi dia di sini juga concluding 2 paragraf tersebut gitu, 2 paragraf sebelumnya. Kayak gitu teman-teman, penegasan gitu. Kita udah tahu nih maksudnya paragraf yang ini sama yang ini tuh apa gitu kan. Gagasannya udah ketahuan. Tapi di sini dia nambahin informasi sebagai penegas dari 2 paragraf tersebut. Itu teman-teman. Gak terlalu banyak kan. eh, tapi kadang kalau kurang teliti teman-teman bisa kayak eh, apa namanya kekecoh gitu. Mau coba latihan soal nggak teman-teman? Atau tadi kata adik belajar sendiri? Atau ada yang mau ditanya atau mau ngasih apa satu artikel yang bisa kita telah bareng-bareng? Kak, Ada Gimana tuh? Tadi siapa dulu? Aji dulu kah? Yang bilang, Kak, ya, Aji. eh, izin nanya Kak, iya cara boleh, silakan.
cara ngebedain penjelas sama penegas itu gimana? Kan biasanya kalau di soal itu biasanya perbedaannya lebih samar. Jadi takut kesulitan gitu. Ya, oke. Kalau di teks berita, kita bisa gampang cari polanya. Kenapa? Karena biasanya penegas itu di awal-awal teks. Atau mungkin aman. Di mana? Ya, nanti gue nyusul. Oke. Biasanya kalau yang apa artikel itu biasanya di awal-awal teks atau mungkin di awal-awal ketika ada sub judul gitu. Tapi masalahnya teman-teman nanti bakal ketemu penggalan-penggalan aja gitu kan. Nggak tahu ini awal awal nggak bisa kita identifikasi right away gitu. Ini awal atau akhir. Kuncinya adalah baca kalau misalnya teman-teman masih bingung dari satu paragraf ke paragraf nih penegas atau penjelas, kita telah kata kuncinya tuh apa aja. Kalau misal di paragraf pertama kita ngomongin satu topik, di setelahnya kita masih ngomongin definisinya, kita masih ngomongin tentang mungkin kata lainnya, itu bisa dipastikan itu adalah penjelas. Sedangkan kalau penegas, itu biasanya kita ngasih contoh lain juga bisa bisa ngasih informasi lain juga untuk mendukung bahwa paragraf pertama itu absah. Kurang lebih kayak gitu gampangnya. Cuman Aji, masih ada yang bingung nggak? Atau cara menjelaskan kau bingung, membingungkan? Aman Kak? Aman ya, oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Di soal buat review, aku juga nambahin tentang percontohan atau perincian gitu. Perincian dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Semisal di paragraf pertama kita ngomongin tentang sirkuit-sirkuit yang ada di dunia gitu kan, apa aja. Atau mungkin sirkuit yang dimaksud tuh bentuknya kayak gimana. Tapi di paragraf kedua kita ngomongin tentang list-list sirkuit yang ada di dunia kayak gitu. Itu biasanya percontohan, contoh atau perincian gitu. Kalau yang contoh atau perincian menurutku nggak terlalu sulit ya teman-teman karena teman-teman bisa ngelihat bagaimana pola yang kedua tuh biasanya pola kalimat setelahnya itu biasanya merincikan atau menyebutkan apa informasi yang dibutuhkan dari paragraf pertama kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Gimana teman-teman? Nggak ada lagi? Cukup mudah ya di bagian uh, apa antar kalimat dan antar paragraf ini. Mau coba ngelihat soalnya nggak biar nggak PR-PR banget gitu. Boleh. Boleh, baik. Aku buka dulu ya, bentar. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Boleh dibaca dulu yang nomor satu. Ini antar paragraf. Baca mandiri aja maksudnya. Itu jawabannya pilih dari lebih dari satu, Kak. Atau cuma satu aja yang benar?
Bisa dilihat pilihannya. Apakah tadi siapa yang nanya? Yasin ya? Apakah Yasin merasa bisa lebih dari satu jawabannya Iya, Kak. di bagian mana tuh? Teman-teman BTW udah baca semua belum? Atau masih ada yang belum baca? Udah ya. Gimana? Coba Yasin. Tadi opsi atau pilihan-pilihan jawabannya ketutup, jadi ya saya kira jawaban yang benar cuma satu. Ternyata pas lihat opsi pilihannya dua semua jawabannya. Maksudnya gimana? Dua semua? Tadi kan pilihan jawabannya yang dari A sampai E itu ketutup. Jadi ya saya Ah, kira jawaban yang benar itu cuma satu aja gitu. Ternyata oh, pas enggak dong. ditampilin jawabannya, oh berarti cuma, oh berarti ada dua jawabannya. Oke, siap. Menurut kamu ini jawabannya ganda atau gimana? Ganda ya berarti ya? Bisa juga kompleks sih, Kak. Oke, nanti kita bahas kalau teman-teman udah selesai. Udah selesai semua teman-teman bacanya? Bentar ya, aku stop sharing bentar. Oke, aku buka kajiannya sekaligus. Tapi jangan minta di scroll ke bawah ya. Nanti kalian nggak ngerjain kalau aku scroll ke bawah. Nih, berdasarkan teks tersebut, potongan paragraf yang menunjukkan hubungan makna penegasan. Itu nomor berapa aja teman-teman kira-kira? Tadi kata Yasin bisa jadi ganda gitu ya, yang aku tangkap. Kalau menurut teman-teman udah ketemu kah antara satu dan dua, atau dua dan tiga, atau tiga dan empat, atau empat dan lima, atau lima dan enam? Sudah. Udah, Adip udah, Raffi udah, Aji udah. Udah, Kak. Ciwi-ciwi udah. Daman Iya udah. Kak, Eh, Udah coba baca? ya baru baca Kak, soalnya tadi share screen-nya karena lemot gak ada di kita. Oke, nggak apa-apa baca dulu kalau kayak gitu. Iya, Nanti habis itu eh, kita bahas. oke oke. Izin ya Kak. Oke, 2 menit ya. Oke. Kalau Daman ada kesulitan nggak Daman? Tadi kayaknya kamu sempat live ya. Iya, Kak. Nanti kita bahas bareng-bareng aja dulu ya. Baik, Kak. Oke, coba kita baca bareng-bareng. Di paragraf satu, intinya lagi ngomongin apa nih guys? Pertanyaan mengenai eh, implementasi co-firing biomasa di PLTU batubara.
yang katanya bisa jadi solusi pengurangan karbon di sektor listrik dalam negeri. Ada yang tahu nggak biomasa itu apa? Ini Kak, apa bahan organik yang bisa dijadikan sumber energi. Yang bisa dijadikan apa, sorry? Sumber energi, Ya, sumber energi. Itu dari apa tuh? Biomasa itu. bahan-bahan organik seperti kotoran hewan. Kotoran hewan masuk. Terus kayak limbah-limbah pertanian ya, kayak sekam padi. Tahu kan sekam padi? Di Arab nggak ada tuh sekam padi. Nggak ada. Paling mungkin sisaan gandum gitu ya. Atau mungkin kayak eh, pelepah kurma gitu-gitu. Tapi kan kita belum tahu eh, level level itu bisa dijadiin biomasa atau enggak. Tapi kurang lebih intinya gitu. Yang organik. Co-firing tuh berarti barengan gitu kan antara yang batu bara energi yang resources dari dalam bumi sama yang energi terbarukan dari limbah-limbah tersebut gitu. Paragraf satu tentang itu. Terus yang kedua, dia bilang dalam tanda kutip mengoplos batu bara ternyata tidak cukup signifikan dalam mengurangi emisi karbon karena PLTU masih bergantung pada pembakaran batu bara. Jadi istilahnya muter-muter ya gitu. Kita co-firing biomasa sama batu bara, tapi ternyata untuk membakar biomasa tersebut, kita juga perlu membakar batu bara. Jadi kenapa nggak sekalian batu bara aja gitu kan? Nah, selain itu ditambah lagi proses produksi biomasa justru memicu deforestasi masif dan kerusakan lingkungan. Karena tadi kita ngelihat dari bahan-bahan organik kayak dari pohon, dari beberapa mungkin kotoran hewan, tapi kayaknya nggak terlalu banyak juga dan pengolahan di Indonesia masih cukup sulit gitu. Terus setelahnya di paragraf ketiga dia bilang apalagi dalam praktiknya temuan Celios nih kalau nggak salah aku panjangannya lupa tapi tentang energi terbarukan kalau nggak salah menemukan pasokan biomasa justru lebih banyak diekspor. Diekspor kemana? Maksudnya keluar dari Indonesia, terutama ke negara Jepang dan Korea Selatan. Karena mereka bisa bayar lebih tinggi kayak gitu. Dan pada akhirnya biomasa ini menjadi komoditas ekspor yang mengorbankan hutan aja gitu. Jadi istilahnya justru malah ketika kita pengen lebih go green, gak jadi go green karena tadi motong motong hutan, terus ngebakar batu bara lagi kayak gitu. Terus selanjutnya tantangan utama teknologi ini adalah ketersediaan bahan baku biomasa. Kebutuhannya sangat besar karena kalau kita lihat secara mungkin eksaknya gitu ya, secara sainsnya gitu, eh, buat biomasa ini tuh lebih berat pengolahannya karena nanti dia hasilnya tuh kayak rasio antara apa rasio antara bahan yang diperlukan sama energi yang dihasilkan tuh lebih sedikit. Setahu aku kayak gitu ya. Sedangkan kalau batu bara atau kayak energi fosil kayak gitu, itu uh, setara aja gitu, nggak terlalu banyak, terlalu timpang antara uh, apa modalnya dengan hasilnya. Kayak gitu, teman-teman. Terus di yang keenam, sementara itu suplai biomasa dari limbah pertanian, perkebunan, industri masih dikit nih. Jadi kita terpaksa kalau misal biomasa itu perlu ngambil dari yang masih bagus, bukan limbahnya. Kayak gitu. Jadi dampaknya jelek ya intinya dari paragraf penggalan teks ini. Gimana guys? Kalau yang fungsi makna penegasan, apakah udah kelihatan dari tadi Adit katanya mau coba jawab. Gimana, Dit? Boleh Kak? Oke, silakan. Oke, jadi eh, jawaban Adip sebelumnya awalnya 2 sama 3. Cuman tadi baca lagi, ternyata
kalimat 2 sama 3 itu apa namanya? Menjelaskan kalau misalnya biomasa itu justru memicu deforestasi. Jadi mungkin lebih ke kalimat keempat, 3 dan 4. Pada akhirnya biomasa menjadi komoditas ekspor yang mengorbankan hutan. Oke, make sense. Kalau teman-teman ada yang mungkin jawabannya beda dari Adit, Sama. pasti sama antara 23 atau 34 itu ya. Ada yang mau coba jawab atau kita langsung lihat kaji nih? Langsung Kak. Langsung drum rolls, jawabannya yang 2 dan 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngedengar penjelasannya tadi dan analisisnya menurut aku itu udah bagus ya. Teman-teman bisa kritik lebih dalam lagi gitu antara konteks satu kalimat ke kalimat yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya juga teman-teman, selain kita ngelihat gagasan, kita ngelihat strukturnya juga gitu. Bagaimana paragraf yang eh, 2 dan 3 ini itu hubungannya lebih ke penegasan, sedangkan 3 dan 4-nya itu hanya penambahan aja gitu, bukan kayak tadi kan aku sempat bilang juga ya, concluding gitu. Tapi concludingnya tidak terlalu rinci bagaimana antara 3 paragraf sebelumnya itu ke paragraf di paragraf 4-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Emang agak menyebalkan kadang ya jujur. Kemarin pun aku juga kayak pas baca tuh, yang mana nih? Tapi kalau kita lihat dari 1 ke 2 itu jelas-jelas jelas-jelas penjelasan. Nggak ini ya, nggak efektif jelas-jelas penjelasan. Itu penjelasan gitu dari antara 1 ke yang 2. Sedangkan yang paragraf 4 memang jadi kayak oh ya udah gitu. Biomasa adalah komoditas ekspor yang mengorbankan hutan. Sedangkan dari 2 ke 3 itu dia juga menegaskan hubungan antara bagaimana pembakaran batu bara ini masih uh, perlu dilakukan saat mengolah biomasa gitu. Dan pada praktiknya Celius juga menemukan biomasa tuh justru lebih banyak untuk diekspor gitu. Jadi kayak memang bukan sesuatu yang apa namanya yang malah itu menegasin gitu satu sama lain kalau misalnya biomasa ini belum terlalu baik di Indonesia kayak gitu. Puas gak? Atau kurang puas dengan jawabannya? Bad mood dikit ada ya? Kurang puas dengan pilihan sendiri. Gak apa, namanya juga belajar. Tapi analisisnya tadi bagus aku lihat. Udah cukup teliti juga teman-teman. Cuma ya kadang itu, kadang namanya manusia ada salahnya gitu. Jadi aman aja ya, namanya juga belajar. Oke, atau teman-teman ada kayak mau menyanggah dan lain sebagainya aman aja ya kalau di aku mah. Boleh jelasin ulang nggak, Kak? Soalnya di bener kata Adit sih yang nomor 2 itu Yasin baca ada kata konjungsi sebab dan Mm-mm. selain itu masih belum paham nggak jujur. Kalau kita lihat ini kan konteksnya antara paragraf ya, bukan antara kalimat kalimat gitu. Jadi yang dilihat gagasan utamanya, bagaimana di satu sisi biomasa ini nggak signifikan karena memang masih bergantung pada pembakaran batu bara. Di selanjutnya, bener nih si biomasa tuh beneran nggak signifikan karena ternyata yang ada di dalam di dalam negeri itu malah dikeluarin ke Jepang dan Korea Selatan kayak gitu. Jadi kayak intinya mah emang benar, concluding bangetnya tuh di paragraf 4, tapi kenapa nggak jawabannya itu? Karena memang dia nggak ngejelasin secara konteks yang lebih besar tentang hubungan paragraf sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Jujur. Gimana ya, Sin? Masih kurang puas?
Aman nggak udah? Aman ya. Jadi kita harus ngelihat makna secara tersiratnya juga gitu. Kalau kita ngelihat dari kadang ya memang ini aku nggak bilang ini adalah teks yang baik juga karena kita masih ngelihat ada jam gap gap antara satu gagasan dengan gagasan yang lain. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, gagasan yang kedua itu beneran menegaskan gagasan yang ketiga itu beneran menegaskan gagasan yang kedua. Kayak gitu, teman-teman. Ini kan agak loncat gitu ya. Dia bilang apalagi gitu kan. Tapi dia nggak nyebutin apalaginya tuh di mana. Nggak bilang kalau misalnya si biomasa nih nggak signifikan. Cuma ujuk-ujuk istilahnya tiba-tiba cuma ngomongin kalau misalnya biomasa tuh ditaruh di luar di Jepang dan Korea Selatan. Kayak gitu. Sulit ya memang. Tapi insya Allah semoga nggak terlalu sulit nanti pas TKA. Lancar lah. Pelatihannya harus lebih menyebalkan ya. Gimana ya, Jadi Sin? nomor 2, 3 berkolerasi gitu ya, Kak? Iya, korelasinya itu adalah penekanan gitu. Walaupun mungkin secara tersurat gitu ya, secara yang tertulis tuh kayak kok loncat gitu dari satu topik nggak signifikan karena dia harus ngebakar batu bara, di setelahnya biomasanya ternyata diekspor. Kayak gitu ya. Aku jadi kayak merasa bersalah gitu pilih teks yang ini. Loh, nggak apa-apa, Kak. Gitu ya teman-teman. Oke, makasih Yasin atas inputnya, Adit juga atas jawabannya. Kita semua pernah dipatahkan hatinya oleh belajar-belajar ini. Apa namanya? Di apa? Ya itulah. Aku nggak jadi ngomong. Takut salah. Lanjut. Kita ke yang kedua. Ini masih sama nomor dua. Potongan paragraf hubungan perbandingan. Mau lanjut? Apa mau istirahat dulu? Mau minum? Mau makan gitu? Aku mau minum jujur. Izin ya. Lanjut. Oh, oke. Awas. Serius. Kalau yang perbandingan kayaknya nggak terlalu susah ya, teman-teman. Adit ini udah selesai baca nih guys. Yang lain apakah sudah selesai baca? Ada yang belum? Sebenarnya ini mah jujur mengisi waktu ya kita ya. Karena ternyata pembahasan materinya lebih awal dari yang aku perkirakan teman-teman. Jadi nggak apa-apa korban, tapi kita tetap dapat benefitnya apa? PR-nya berkurang 2 nomor. Gimana guys? Apakah udah ketahuan yang mana sama yang Baru mana? lihat opsi pilihannya, Kak. Pilihan jawabannya. Opsi pilihannya oke. Karena ini KJ aku stop share dulu ya. Aku pakai yang satu lagi.
Oke, ini dia. Udah kelihatan guys jawabannya yang mana? Sudah. Wih, gacor Adit nih. Gimana yang lain? Harus ya diginiin, harus ya. Ya Allah. Daman ya. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Dari Daman, Ciwi-Ciwi. Oh, ada Ruby juga nih, ada Fansa. Halo guys, salam kenal, aku Rafa. Hai Kak, Hai. Kesulitan nggak Ruby sama Fansa yang baru masuk? aman Kak, aman. Aman Boleh ya. saya jawab Kak? Udah, boleh. Masa nggak boleh? Silakan. Oke, kalau di pandangan saya ya Kak, kayaknya satu dan dua. Jadi pilihannya A. Oke. Alasan Ruby karena di paragraf pertama tuh eh menjelaskan ketersediaan bahan baku sangat besar. Nah, mencapai 10,1 juta pada tahun 2030. Oke, pada tahun selanjutnya, sementara itu, suplai biomasa dari limbah pertanian, em, industri dan rumah tangga saat ini hanya sekitar 17. Jadi menurut saya itu kelihatan perbandingannya sih Kak. Ya. Wah, mumtaz, barakallah fiik. Bener ya, teman-teman. Antara satu sama dua perbandingan itu. Karena kita juga ngelihat, oh ya, BTW makasih Ruby jawabannya. Karena kita ngelihat di situ juga ada kata kunci sementara itu gitu. Kan kelihatan kalau kita lihat gagasannya, dia pun juga ngasih statistik. Dan biasanya perbandingan itu kalau nggak ngasih statistik, kita nyebut nama orang, kita nyebut keadaan, kayak gitu ya teman-teman polanya. Dan di sini udah kelihatan banget antara paragraf satu dan paragraf kedua itu dia ngomongin besaran statistik yang satu dengan lain. Kayak gitu teman-teman. Kasih Ruby, ada masukan dari Iya, Kak. teman-teman? Sip. Ada yang merasa tidak puas? Kita harus tidak puas ya dengan semua yang terjadi. Enggak, nanti nggak bersyukur dong kalau kayak gitu. Tuh, nggak boleh kayak gitu. Gimana Nah, ya, buat Sin? em, jawabannya emang satu dua, tapi Yasin mau tahu hubungan nomor 5 dengan 6 itu apa? Bentar ya, aku baca ulang. Menurut data yang sama, sebanyak 31 izin lahan sudah dialokasikan. Mengancam 40. Ini dia penambahan kalau kayak gini. Aku tadi nggak nyantumin penambahan ya di PPT ya. Tapi seingatku kayaknya di yang soal ini penambahan juga ada. Karena aku merujuk ke apa ke materi list materi TKA gitu. Di sini juga ada hubungan penambahan antara paragraf mana nih? Paragraf yang 5 dengan yang 6. Karena dia penjelasan pun yang satu udah jelas, yang dua juga udah jelas. Tapi itu tuh buat nambahin uh, informasi
dari yang paragraf 5 kayak gitu. Atau penambahan tuh sama-sama penegasan ya? Kayaknya beda deh fungsinya. Jujur, aku pun juga belajar ya, teman-teman. Jadi mohon waktunya sebentar. Aman, Kak. Penambahan sih ya harusnya. Penambahan harusnya. Maaf, kelihatan pelanga-pelongo gitu. Tapi aku belajar kok. Penambahan ini, penambahan. Kita ngelihat kondisi lain gitu. Kalau perbandingan kan kita ngelihat perbedaannya antara satu dan yang lain ya. Kalau ini senetral itu, cuma nambahin informasi aja. Dia juga ada kata kuncinya tuh. Biasanya tonnya mirip-mirip. Tak hanya berhenti di situ. Tuh. Nanti aku tambahin di materi ya. Karena materinya tadi pakai link Canva, jadi aman kalau teman-teman next baca-baca lagi. Gitu ya. Udah guys, aman guys. Ada yang mau ditanya lagi? Kenapa 2 soal aja? Nanti kalian nggak ngerjain PR. Haha. Aman, Kak. Oke, aman ya. Stop share kalau gitu. Yuk, kalau misal nggak ada yang ditanya lagi atau ada masukan lagi, boleh on mic kita dokum dulu. Aku ditodong dokum oleh mbak-mbak admin di samping ini. Mana dia? Ntar aku matiin dulu ini ya. Blur my background. Look at this. Ini Lintang. Oke. Yuk, Halo on mic. Kalintang. Ya, ya on mic. On cam, sorry. On cam, teman-teman. Sambil ta'awuf nih konsepnya. Gacor banget ya, Masya Allah. Kalah. Kalah diriku, ya Allah. Tawaf di mana nih? Di Haromain atau tawafnya Haram, di... Kak, haram. Oh ya, Harom, siap. Nanya gitu kan, nanya. Masya Allah. Boleh. Siapa? Ruby kalau bisa on cam. Hansa kalau bisa on cam. Tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, kabarin aja. Aman, pengen umroh lagi. Seru banget. Gimana Ruby, Hansa? Kalau misalnya belum bisa on cam, kasih jempol aja. Bisa, Jem- Kak. Oke, siap. Boleh. Tahu, tahu Cirebon konteksnya tuh apa ya? Tahu, tahu Cirebon tuh konteksnya apa ya? Mohon, mohon untuk membuat Masalah jokes yang, ada miniaturnya di sana. aduh ya Allah. Di Blok M juga ada, jujur. Banyak gitu kan. Tempat-tempat tawaf tapi KW. Cuma ini kan yang bertiga ciwi-ciwi ini tawaf beneran gitu kan. Halo Ruby. Bangsa apakah bisa on cam? Kalau nggak apa-apa. Kita lanjut dulu kalau gitu ya. Hansa izin, mohon maaf. Terima kasih. Boleh ya, aku coba take ya, teman-teman. 1, 2, 3. Tapi kenapa sih ngeluarin jempolnya tuh pelan-pelan gitu? Tadi setengah doang dapetnya soalnya. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Kelas jempol ya kita. Unggulan berarti teman-teman. Oke deh. Makasih banyak teman-teman atas apa pembelajarannya hari ini. Walaupun sekalian tawaf ya. Mantap itu. Berkahnya 2 kali lipat, jujur. Insya Allah. Oke. Masih banyak teman-teman. Kita ketemu di lain waktu. Insya Allah mungkin bisa pekan depan atau mungkin bisa pekan-pekan berikutnya gitu. Karena aku pun juga nggak sering-sering gitu ya. Pengajar utamanya Kak Ai sama Kak Asyel kalau bahasa Inggris bahasa Indonesia. Pun sekarang digantikan oleh Kak Sahla gitu. Oke. Semangat teman-teman. Insya Allah lancar buat ujiannya.
Amin ya Thank Rob. you Kak Makasih, Rahmat. Kak. Thank you Kak Lintang ya. Makasih. Tanya Bye sama-sama Kak. tuh guys. Oke, bye. Selamat hari Jumat. Izin keluar ya Kak, makasih banyak.